Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita di sini ada Pangeran Antasari, suara kreatif. Si paling kreatif ya di Pangeran Antasari. Oke, pada hari ini kita kembali lagi ya untuk kamu semua yang ada di sini, pendengar dan penonton setia kita ya. Untuk kali ini kita akan membawakan beberapa tema, iya. Kita akan membawakan satu tema yang sangat menarik untuk kamu semua, khususnya nih buat kamu semua yang lagi bingung. Udah tamat SMA, udah tamat SMK, bingung nih mau kemana? Mau kuliah atau mau bekerja dulu? Kalau bisa berdua, kenapa harus satu-satu? Begitu dia. Oke, tema kali ini kita ambil dari Sekolah Tinggi Pangeran Antasari ya. Itu semua bisa kuliah. Nah, kali ini kita akan hadirkan langsung ya narasumbernya, ya, yang berkecimpung langsung di dunia itu. Ya, kita hadirkan ada Kak Nuriska, Sarjana Pendidikan dari Sekolah Tinggi Pangeran Antasari. Halo Kak Nuriska, gimana kabarnya? Halo Sehat? Bu Iki, alhamdulillah sehat. Gimana kesehariannya? Santai, pekerjaannya nyantai sambil kuliah ya, dengar-dengar ya? Bener banget. Bener banget, jadi santai nih, enak, Lebih menikmati. ke sibuk, setengah sibuk, nggak sibuk banget. Cuman karena lagi masa-masa promosi juga ya, Oke. penerimaan mahasiswa baru. Iya. Jadi ya kegiatannya dibilang santai enggak, dibilang sibuk juga enggak banget. Sedikit-sedikit ya, Iya, betul. 50-50 nih ya. Tapi istirahatnya masih aman? Masih aman, masih bisa Aman. tidur 8 jam sehari. Iya, masih bisa sama doi dulu. Kayaknya masih bisa, Bisa ya, Oke itu dia. Oke nih Kak Nuriska nih ya, kalau dibilang sudah sering menjajaki menemani untuk promosi ya di mana-mana. Bisa nih Kak kita kasih diperkenalkan dulu Kak Nuriska ini sebenarnya apa dan bagaimana dan kenapa bisa sampai di sini. Silakan Kak Nuriska. Oke, jadi semuanya teman-teman dari Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, perkenalkan, nama saya itu adalah Nuriska, SPD. Nah, saya adalah Biro Administrasi dari Sekolah Tinggi Pangeran Antasari sekaligus marketing yang terjun langsung nih di Sekolah Tinggi Pangeran Antasari. Jadi Bu Ici, keseharian saya itu selain jadi marketing di kampus yang sering promosi, saya juga selaku biro administrasi. Jadi kalau misalnya penerimaan, informasi tanya jawab, Wah. biasanya sering banget tanya-tanya ke saya untuk di Sekolah Tinggi Pangeran Antasari. Berarti salah satu humas ya kalau di tahu masyarakat ya. Bener. Nah, kalau sekarang udah ke apa namanya tadi teknik marketing ya? Wah, Di marketingnya. Kalau orang-orang tahu masih di bagian humasnya. Iya. Itu dia. Wah, luar biasa ya dengan kegiatan seperti itu. Kakak masih ini ya, masih sedang lanjut S2 nih. Gimana tuh bagi waktunya tuh? Oke, jadi karena kebetulan dapat kesempatan juga dari Ya. Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari diberikan kesempatan untuk bisa lanjut studi S2 di Iya. jurusan manajemen. Jadi kebetulan karena online juga ya Bu Iki, jadi kita perkuliahannya itu hanya di hari Sabtu dan saat ini saya lagi masa penyusunan tesis. Wah. Udah nggak banyak aktif di perkuliahan setiap hari Sabtu, jadi tinggal nyusun-nyusun aja. Tinggal nyusun ya. Wah, ditunggu nih undangan-undangannya nih Kak ya. Ditunggu. Ini ya, oke itu dia. Nah, kalau bisa tahu nih Kak, kok bisa sampai tadi Ciki nanya kan, kok bisa sih sampai di Pangeran Antasari? Mungkin Kakak udah pernah di sini atau baru di sini atau memang sudah di sini? Gimana tuh? Coba cerita dulu Kak. Oke, jadi sebenarnya ini kayak satu kesempatan yang didapatnya itu kayak berulang-ulang kali di tempat yang sama. Asik Jadi nih. Nur itu alumni dari SMK Pangeran Antasari Bu Iki. Wah, ternyata alumni kita Ya. juga. Jadi dulu alumni dari jurusan akuntansi Bu Iki, dari Akuntansi. anaknya Bu Eni nih sebenarnya. Asik, ini ya. Nah, jadi ketika waktu perpisahan di kelas 12 sudah selesai, itu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suryani memberikan kesempatan untuk beberapa siswanya mendapatkan beasiswa di Sekolah Tinggi Pangeran Antasari gitu. Jadi Nur berkesempatan untuk ambil di S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bu Iki. Jadi dari situlah juga mulai berkecimpung di dunia pekerjaannya gitu, ditawarin untuk bekerja juga, dan karena saat itu juga belum bekerja, ya kenapa enggak kan, Iya, gitu, ada sambil ya. kesempatan gitu. Jadi alhamdulillah setelah selesai dari S1-nya nih Bu Iki, ada juga tawaran lagi dan diberikan kesempatan lagi oleh yayasan untuk lanjut studi S2 Bu Iki. Luar biasa ya. Asik nih. Gimana caranya ya kok bisa dapet? Kira-kira Ciki bakalan dapet nggak nanti ya? Kita berdoa sama-sama ya. Kita berdua sama itu dia. Oke, nah Ciki mau nanya nih, selama belajar di Sekolah Tinggi Pangeran Antasari gimana sih pengalamannya Kak? Asik nggak sih?
Kalau dari segi pembelajaran yang pasti karena juga langsung terjun ya Bu Iki 2017 Iya. terus SMK langsung terjun ke dunia pendidikan lagi harus S1 lagi gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang dipelajarin Bu Iki. Dimulai dari dosen-dosennya itu kami masih muda-muda Bu Iki gitu. Jadi kayak sharing, kita bisa tukar pendapat, udah berasa kayak teman tapi kita tetap menghargainya sebagai dosen ya Bu Iki. Terus dapat teman-teman juga yang ternyata dari berbagai kalangan Bu Iki. Ada yang udah bekerja di pabrik mungkin, ada yang udah jadi guru juga Bu Iki. Cuman kan karena mereka harus ambil S1 jadi mereka kuliah lagi. Jadi sangat-sangat banyak pengalaman yang didapat selama kuliah sih Bu Iki. Wah, asik sekali ya. Ini kita kebetulan sekolah pendidikannya dengan sekolah perguruannya itu nyatu nih. Iya, Ya, jadi kita udah sering ya untuk bersenam, tapi ternyata tahu profilnya secara luas seperti ini. Wah, baru tahu juga ternyata dosennya masih muda-muda, asik untuk diajak sharing ya Bu ya. Benar banget. Wah, luar biasa sekali. Oke, kalau dari tadi nih kita bicara tentang apa sih Sekolah Tinggi Pangeran Antasari ini, bisa nggak sih dikasih tahu profilnya sekolah tinggi dari sekolah perguruan tinggi dari Pangeran Antasari? Sampai belepotan udah Iki ngomongnya. Coba bisa dikasih tahu dulu profilnya bagaimana? Oke Bu Iki, jadi sebenarnya Sekolah Tinggi Pangeran Antasari ini terdiri dari 2 instansi pendidikan Bu Iki. Ada yang pertama itu STKIP Pangeran Antasari, di mana itu untuk keguruan dan ilmu pendidikan Bu Iki. Di sini tuh kita ada 4 program studi Bu Iki. Ada S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Oke. S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Vocational Design Fashion atau Tata Busana Bu Iki. Wow. Yang terakhir adalah S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, itu ya ilmu pendidikannya nih Bu. Iya, iya, Nah, yang satunya lagi itu kita ada STIE Pangeran Antasari, di mana ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ekonomi. Kalau banyak banget yang suka sama ekonomi. Iya, benar. Jadi kita punya 2 program studi nih Bu Iki. Ada S1 Akuntansi dan S1 Manajemen Bu. Wah, luar biasa ya. Ini agak menarik nih yang tadi yang nomor 3 tadi bidang S1 Pendidikan Vocational Design Fashion. vocational design ya. Iya. Wah, ini jarang nih ada di tempat-tempat lain nih. Benar, kalau di kampus swasta nih Bu Iki, ini kita adalah salah satu perguruan tinggi swasta Bu Iki di Sumatera terkhususnya yang punya program studi S1 Pendidikan Vocational Design Fashion. Asik nih. Gimana mahasiswanya banyak nggak sih? Mahasiswanya itu justru lebih beragam ya Bu Iki, karena nggak semuanya itu dari lulusan S1 maksudnya nggak dari SMK Tata Busana loh Bu Iki. Ih, dari mana? Kadang ada yang dari SMA Bu Iki. Kan mereka nggak tahu ya Ilmu dasarnya ya. Jadi mereka kadang ada juga yang udah kursus nih Bu Iki, cuman mereka kayak pengen nanti aku kalau misalnya kerja bisa nggak ya dapat kerja kalau cuman dari tes Kursusnya aja ya. jadi mereka kuliah lagi Bu Iki. Wah, besar. Wih, luar biasa nih. Asik nih ya. Iya, nah dengan semua nih prodi yang sudah dibuka, dengar-dengar nih ya Kak ya, dengan tema kita nih semua bisa kuliah, itu ya motonya ya. Nah, dengar-dengar katanya uang kuliahnya nih sangat-sangat ramah di kantong. Nih gimana sih, penasaran nih. Oke, jadi Bu Iki dimulai dari tahun 2023 kita sudah berkomitmen Bu Iki dengan yayasan bahwasanya kita mau memberikan fasilitas pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat umum, apalagi yang ada di Sumatera Utara ini yang Jadi kita punya program yang namanya itu Semua Bisa Kuliah Bu Iki. Dengan biaya uang kuliah kita itu hanya di 200.000 per bulan. 200.000 Iya, benar banget. Kalau dengan program-program. Wow, benar. gimana sih kok bisa sih? Ya kita harapannya adalah semoga semua yang mungkin lagi menonton atau mungkin udah cek dari website atau Instagram, mereka bisa membuka pikirannya lagi buat ternyata kuliah itu nggak mahal ya Bu Iki. Kuliah tuh ada yang terjangkau atau ada yang murah. Dan di sini juga kita punya kesempatan untuk kuliah sambil bekerja loh Bu Iki. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mau kuliah bisa masuk pagi, bisa masuk sore. Jadi kuliahnya itu memang benar-benar dibuka untuk hak layak ramai ataupun masyarakat umum yang mungkin belum punya kesempatan untuk kuliah, sekarang punya kesempatan untuk kuliah Bu. Asik sekali ya, dengan uang kuliah cuma 200.000 itu pukul rata nggak sih Kak untuk semua jurusan? Pastinya Bu Iki, jurusan apapun semua uang kuliahnya itu 200.000 per bulan. Ini serius nggak sih? Aduh, banget gimana? Bu Iki. Wow, aku sampai terwawau nih. Gimana nih? Kok bisa sih? Keren banget. Untuk saat ini Kak mau nanya nih, dengan uang kuliah segitu ya, untuk yang jurusan atau prodi yang sangat diminati nih, jurusan apa nih? Kalau boleh tahu.
Kalau dibilang semua jurusan itu termasuk yang diminati ya Bu Iki, karena yang kita buka itu adalah jurusan-jurusan yang banyak Iya. tuh Bu Iki, apalagi ekonomi ya Bu Iki. Kita tahu akuntansi, manajemen, setiap Iya. tahun penerimaan kelulusannya itu juga paling yang banyak Bu Iki. Ya, kuotanya paling besar ya. Benar Bu Iki, apalagi kita yang pendidikan juga, yang PBSD Bu Iki, Iya. yang tata busana, matematika, apalagi Iya. sampai yang komputer juga kan Bu Iki, teknologi informasi. Jadi setiap tahun itu penerimaannya selalu sangat balance Bu Iki. Jadi dari ekonomi dan juga dari pendidikan semuanya itu sama Bu Iki. Jadi kalau dibilang lebih yang mana, ya karena saya dari PGSD mungkin saya bilang PGSD yang lebih unggul. Tapi enggak sih, semuanya itu sama, setara. Iya, benar sekali ya, luar biasa ya. Kenapa sih kok bisa ya kepikiran ke situ? Padahal memang benar banget sih dengan moto semua bisa kuliah, dan kita ketahui bahwa kalau kuliah ini adalah salah satu jambatan kita untuk meraih cita-cita kita tadi. Apalagi dengan program kita bisa kuliah sambil bekerja ya. Luar biasa. Kalau ini dari anak-anak kita nih, ini aku guru SMA SMK nih. Kira-kira banyak gak sih anak-anak kita yang melanjut lagi ke perkuliahannya kita sejauh ini? Kalau sejauh ini Bu Iki pasti banyak dong Bu Iki ya, karena dimana kalau misalnya adik-adik mungkin dari yang SMA, mereka mungkin mau coba untuk ambil pendidikan ataupun ekonomi, mereka banyak Bu Iki yang ambil lagi di kampus kita ini, apalagi untuk kayak yang tata busana ya Bu Iki. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh lagi Bu Iki. Iya. Kalau mungkin mereka masih punya kesempatan untuk ikut undangan ya Bu Iki, kayak ke Unimed, ke USU dan yang lain. Iya. Cuman ketika mungkin mereka belum berjodoh nih dengan Unimed dan USU yang lainnya, mereka masih bisa berjodoh dengan kita. Iya, benar sekali. Jurusan pendidikan tata busana dan Iya. juga pendidikan teknologi informasi. Iya, saya karena bener juga ya, dengan beberapa prodi yang sudah dibuka itu memang untuk 5, 10 sampai 15 bertahun-tahun ke depan itu nggak akan mati. Iya. Kita tahu ya pendidikan itu nggak bakalan mati ya. Itu manajemen dan ekonomi, gimana mati ekonomi itu ya kan? Karena itu Berkembang. selalu berkembang dan selalu berotasi seperti itu ya. Wah, luar biasa ya dengan Sekolah Tinggi Pangeran Antasari ini ya, semoga semakin jaya dan semakin banyak lagi peminatnya ini dia. Oke, next, Iki mau nanya nih, di semua kegiatannya dengan semua ya kakak udah tahu lah semua bagaimana seluk-beluknya dan tahu merintis karirnya ya. Gimana sih Kak, sebagai kakak lah, ini wanita nih penuh tantangan. Gimana sih Kakak menyikapi, menyamani posisi Kakak sampai sejauh ini? Kalau dari saya pribadi sih lebih ke bagaimana kita caranya mengatur waktu ya Bu Iki. Iya. Karena kita kan mungkin kalau saya bisa dibilang mungkin kalau pagi tuh udah di kampus, nanti kita kan kayak pulang tuh sore jam 5 gitu. Terus berarti nanti sampai di rumah kita udah harus tahu nih, oh masih ada waktu sekitar berapa jam lagi, ya itu paling digunakan untuk kayak sekarang karena lagi nyusun tesis ya Bu Iki. Jadi disempet-sempeti untuk di sela-sela kegiatannya juga tetap dikerjain biar tetap antara pendidikannya dan karirnya berjalan secara bersamaan. Jadi lebih ke pengaturan waktunya aja Bu Iki, dan selama ini berjalannya nyaman-nyaman aja Bu Iki. Iya. Udah mau 7 tahun gitu di sini. Jadi alhamdulillah punya teman-teman dan lingkungan kerja yang baik juga. Jadi sampai saat ini betah banget di Betah ya. Sekolah Tinggi Pangeran Antasari, apalagi di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari. Asik gitu dia. Oke, luar biasa ya. Ini ada nih, denger-denger nih tadi ada bisik-bisikan tetangga. Asik, bisik tetangga gak itu. Kalau katanya ada nih mau buat kegiatan konser gak sih dari Sekolah Tinggi Pangeran Antasari? Apa tuh? Bisa dibocorin gak sih biar penonton kita dimanapun mereka tahu? Oke, ini mau dibocori banget nggak nih ya? Bocorin banyak lah kayaknya. Nah, jadi Bu Iki, kita tuh ada kegiatan setiap tahunnya dari Sekolah Tinggi Pangeran Antasari, namanya itu Stipa Vaganza Bu Iki. Apa tuh? Nah, ini adalah kayak kegiatan tahunan, dimana ini juga salah satu cara untuk kita bisa menarik adik-adik yang punya banyak minat dan bakat untuk ikut di dalamnya. Karena di Stipa Vaganza tahun ini kita itu punya banyak kegiatan Bu Iki. Ada Apa tuh? kompetisi. Ya. Kompetisinya itu terdiri dari 8 perlombaan. Banyak Nah, nih. Jadi kita bisa ikut lomba apa aja sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Lalu juga ada yang namanya bazar ya Bu Iki. Tenan-tenan itu bisa bergabung dengan kita. Terus juga ada exhibition dari seluruh mahasiswa. Mereka akan menampilkan karya-karyanya. Seperti pameran juga ya. Bener Bu Iki. Dan yang terakhir adalah nggak mungkin kan ya Bu Iki, udah ada 3 ini nggak ada yang namanya konser musik Bu Iki. Bisa kali. Nah, begitu kalau mau ngisi di konser musiknya juga bisa loh. Bisa kali. MC-nya udah ada. Udah bisa. Calling atau MC-nya nanti kita Bu Iki gitu. Bisa banget sih.
Luar biasa ya dengan kegiatan itu. Jadi ini kita bakalan kita laksanain di tanggal 15 Juni 2024. Panjang lagi. Jadi mungkin kalau Bu Iki udah bisa dicek di Instagram kami Bu Iki untuk beli tiketnya. Boleh sekali. Gak ada tiket luar biasa ya bang, download yang ada belum ya? Luar biasa ya. Berarti ini kegiatannya setiap tahunnya atau per semester gitu? Setiap tahun akan kita laksanakan Bu Iki. Dengan kalau boleh tahu Kak, selain kegiatan tahunan yang seperti ini, kegiatan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pangeran Antasari ini apa aja nih Kak? Kalau dari kegiatan sih sebenarnya banyak ya Bu Iki, apalagi sekarang mahasiswa itu kreatif banget, Iya. penuh dengan inovasi dan juga mereka dapat banyak motivasi juga mungkin dari dosennya ataupun teman-temannya yang lain. Jadi kita tuh ada beberapa UKM Bu Iki. Iya. Salah satunya itu ada yang namanya Sendra Tasik, Sanitari Drama dan Musik Bu Iki. Oh, Jadi kalau misalnya ada event, ada kegiatan atau apapun, pasti anak UKM dari Sendra Tasik itu bakalan paling depan maju untuk ya. saya mau ya Bu mengikuti Iya. acaranya gitu. Dan yang pastinya juga kita karena kita punya juga yang jurusan teknologi informasi ya Bu Iki, pasti anak-anak yang berkecimpung di dunia sosial media dan yang lainnya itu kita ada yang namanya UMKM-nya, UKM-nya itu namanya sinematografi. Dan masih banyak lagi UKM yang sering banget diikuti oleh mahasiswa Bu Iki. Luar biasa ya. Aduh, jadi pengen kuliah lagi nih. Boleh Bu Iki. Gimana ya mengambil luar biasa dengan fasilitas ya, fasilitas kita nggak usah dibilang lagi deh, fasilitas yang sudah sangat cukup bahkan memadai ya. Iya, luar biasa, dengan juga uang kuliah yang sangat jauh dikatakan dengan standar, Iya, bahkan sudah sangat murah banget. murah banget ya. Bener banget ya, dengan moto kita itu semua bisa kuliah ya. Terima kasih banyak mungkin Kak buat Kak Nuriska ya yang sudah datang, sudah meringankan langkah dengan perbincangan kita semua bisa kuliah ya. Mungkin Kak Nuriska mungkin lebih bisa ya, udah sering kan untuk promosi. Mungkin Kak Nuriska bisa promosi dulu dan mengajak seluruh penonton kita ya supaya nggak bingung mau kuliah di mana biar bergabung ke kita. Silakan Kak ya. Oke, jadi buat semua kita bilangnya Sobat Stipa ataupun juga teman-teman dari Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari dan yang nonton YouTube-nya Sekolah Tinggi Pangeran Antasari, Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari. Buat kalian yang bingung nih mau kuliah di mana, nggak perlu bingung lagi karena sekarang Sekolah Tinggi Pangeran Antasari sudah membuka penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahap pertama tahun ajaran 2024-2025. Dan informasi pentingnya lagi nih, pendaftaran sampai di bulan Mei ini kalian bakalan mendapatkan yang namanya free biaya pembangunan sebesar 1 juta rupiah. Jadi hemat banget kan teman-teman. Jadi yuk buruan daftarkan diri kalian di Sekolah Tinggi Pangeran Antasari. Luar biasa, terima kasih buat Kak Nuriska. Buat kamu semua ya, jangan sampai bingung, jangan sampai bimbang mau kuliah di mana, karena semua bisa kuliah di Sekolah Tinggi Pangeran Antasari. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Salam sehat, sampai jumpa.